Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pengujian pada data dengan ukuran sampel lebih dari 30 dikenal sebagai pengujian hipotesis untuk sampel besar. Pengujian hipotesis dengan sampel besar melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, misalnya 0,05. Yang ketiga, menggunakan rata-rata sampel, rata-rata populasi, simpangan baku, dan ukuran sampel untuk menghitung statistik uji Z berdasarkan data sampel. Yang keempat, menentukan batas Z yang penting sesuai dengan tingkat signifikansi, area penolakan dan penerimaan hipotesis nol untuk menentukan wilayah keputusan. Yang kelima, memutuskan apakah akan menolak hipotesis nol berdasarkan nilai statistik uji dibandingkan dengan nilai kritis. Setelah langkah pengujian hipotesis, kita akan masuk ke menguji rata-rata uji dua pihak. Dan tujuannya adalah menguji apakah berbeda dari nilai klaimnya. Nah, di sini ada diperoleh rumus H1 sama dengan hipotesis tidak sama dengan hipotesis awalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas menguji rata-rata uji satu pihak dengan tujuan menguji arah spesifik, itu arah yang lebih besar dari hipotesis awalnya ataupun arah yang lebih kecil daripada hipotesis akhirnya. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke materi rumus Z untuk rata-rata, di mana diperoleh rumusnya adalah Z sama dengan X bar sebagai rata-rata sampel dikurang dengan HO atau nilai rata-rata populasi menurut hipotesis nol atau hipotesis awal, dan dibagi dengan alfa atau simpangan baku populasi yang diketahui. Nah, terus dibagi dengan akar dari N. N itu adalah ukuran sampel. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke materi penyusun interval keyakinan atau confidence interval. Yaitu di sini dapat diperoleh dua tabel, di mana tabel yang kiri itu untuk menentukan tingkat keyakinan, terus dibagi dua. Nah, terus dapat nilai terdekatnya itu baru dicari ke dalam tabel Z. Nah, sebagai contoh di sini ada tingkat keyakinan 0,95 atau diperoleh dari 1 dikurang 5%, nah, terus dibagi 2 jadi 0,4750. Nilai terdekatnya ini ada 0,4750 juga, dan nilai Z-nya itu diperoleh, kita cari itu ada di sini, ada di 1,96. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu mahasiswa mata kuliah statistika mengikuti UTS ujian tengah semester berdasarkan ketentuan kelulusan. Nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 60 dengan deviasi standar 50. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti UTS dengan rata-rata nilai itu 80 dan tarif 5%. Apakah mahasiswa tidak dapat dinyatakan lulus? Kita langsung menjawab dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama itu merumuskan hipotesis, H0-nya itu kurang dari 60 dan H1-nya itu lebih dari A1-nya itu kurang dari 60 dan H0-nya itu lebih dari 60. Nah, selanjutnya kita menentukan taraf nyata yaitu 5%. Nah, kita menghitung C-nya 1 dikurang 5% yaitu 95%, dan kita dapatlah ZX yang ada dalam tabel Z yaitu 1,65. Nah, setelah itu kita menentukan uji statistiknya, mana Z sama dengan 80 dikurang 60 terus dibagi 50, terus dibagi akar dari 40 didapatkan Z 20 dibagi 7,9. Nah, Z-nya itu diperoleh 2, Z-nya itu diperoleh 2,5. Selanjutnya kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,65, di mana di sini terdapat kurva daerah penolakan yang sebelah kiri itu H0 atau hipotesis awal, daerah tidak penolaknya itu di sebelah kanan. Nah, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z yaitu didapatkan 2,52 terletak pada daerah yang tidak menolak H1, H0. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Dengan demikian, rata-rata nilai mahasiswa lebih besar dari 60 sehingga 40 orang mahasiswa memiliki atau memenuhi ketentuan kelulusan.
Segitu saja. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal proporsi satu arah. Di sini ada usia rata-rata hidup orang Amerika Serikat yang lebih dari 70 tahun dengan taraf signifikansi 5%. Data dari sampel 100% menunjukkan rata-rata 71,8 tahun dan simpangan baku 8,9 tahun. Penyelesaiannya yakni ada hipotesis 0 lebih kecil daripada 70. Hipotesis alternatif di sini lebih besar daripada 70. Mu adalah rata-rata populasi karena N sama dengan 100. Kita gunakan uji Z. Selanjutnya Z hitung menggunakan rumus yang tertera 71,8 kurang 70 dibagi 8,9 per akar 100. Hasilnya 2,02. Selanjutnya di daerah kritis dan keputusan dengan 0,05 maka kita memperoleh nilai kritis T-tabel 1,66. Daerah penolakan hipotesis 0 adalah Z hitung lebih dari 1,66. Maka jika dibanding 2,02 lebih dari 1,66 karena Z hitung jatuh daerah kritis, kita tolak hipotesis 0. Kita menerima hipotesis 1 yang artinya taraf signifikansi 5% dugaan rata-rata usia orang Amerika Serikat memang lebih dari 70 tahun terbukti benar secara statistik.